sedikit saya, bawa, eee, perspektif digital identity yang lebih luas. Jadi ini, eee, salah satu white paper yang dikeluarkan oleh, World Economic Forum, ini juga belum lama ya, mungkin awal-awal pandemi kalau nggak salah, bahwa digital identity ini memegang peranan yang sentral untuk, eee, any use cases gitu. Ada yang benar-benar, eee, dekat banget ke kita, misalkan, pembukaan akun bank, bahkan identitas yang, apa namanya, yang sehari-hari kita gunakan untuk menunjukkan siapa kita ke pihak lain, seperti paspor atau KTP mungkin di kita atau, eee, apa, SIM untuk pengemudi dan lain-lain, sampai ke, layanan-layanan atau use case lainnya. Jadi si digital identity itu memegang peranan yang sangat penting dan dia ada di posisi sentral. Nah, cuman karena, posisinya yang sangat penting dan sentral ini, jadi banyak peraturan, banyak regulasi yang harus diikuti. Kenapa? Karena kalau kita tidak mengikuti peraturan, tidak mengikuti regulasi, bisa jadi produk dan layanan kita ada dalam ancaman yang serius, gitu. Akhir-akhir ini juga ada data breach, ada kebocoran data, ada penyalahgunaan data dan lain-lain yang itu bermuara ke, data personal yang digunakan sebagai identitas personal di, ranah digital, ya. Tapi mungkin pesan yang saya mau sampaikan di sini adalah, eee, seberapa pentingnya kita untuk take attention terhadap digital identity, terhadap data personal pelanggan kita yang kita simpan, kita proses di platform sebagai bagian dari, layanan kita terhadap pengguna gitu. Mungkin itu, apa namanya, intinya. Dan kalau berbicara di, regulasi di Indonesia, nah ini UU PDP ini yang baru saja diluncurkan oleh pemerintah menjadi, referensi referensi kita semua dalam, bagaimana praktek untuk nge-manage personal data. Kalau saya boleh look back ke, topik yang kami bawa untuk, sesi workshop ini, sustainable product through, personal data protection, itu intinya ada di sini. Karena kalau kita tidak dengan secara proper me-manage personal, data customer-customer kita, maka banyak sekali resiko. Dan resikonya sekarang udah resiko under undang-undang. Jadi kalau undang-undang itu ada, denda yang memang diatur oleh undang-undang, ada, hukuman, pidananya juga gitu yang diatur oleh undang-undang, dan tentu saja akan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan produk dan layanan kita. Dan sebenarnya di luar dari, peraturan pemerintah ini juga ketika ada isu atau ada masalah terhadap data personal, pengguna atau user kita, itu juga akan jadi, eee, apa namanya, masalah tersendiri terhadap kepercayaan kepercayaan layanan dari produk kita. Jadi intinya di situ dan mungkin terakhir kami akan share, bagaimana praktek pengelolaan data, personal yang kami coba jalankan di VIDA dan kami, VIDA sendiri memang membuat layanan ini bukan hanya untuk internal VIDA, tapi bisa dimanfaatkan oleh, platform-platform lain gitu. Jadi kalau di Indonesia umumnya, data personal itu kaitannya ke data pribadi dan yang sangat sering digunakan di platform, misalkan platform, layanan finansial atau lain-lain itu adalah data kependudukan. Karena, berdasarkan peraturan OJK-nya bahwa si, nasabah dari katakanlah, layanan finansial itu datanya harus di-collect, harus diverifikasi dan sebagainya dan itu sebagian besar menggunakan data KTP.